Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Di konten first look kali ini, kita akan membahas sepatunya Zion Williamson yang terbaru, yaitu Jordan Zion 2 yang segera dirilis. Kemudian yang kedua, kita akan kasih lihat detail Lamelo Ball ataupun Puma MB1. Dan kita udah nyoba satu kali, jadi belum bisa bikin performance reviewnya. Tapi buat yang penasaran dan ingin pre-order di headshoes.store, Anda tentunya harus tahu dulu detail-detail sepatu ini. Oke, selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke bowlers, bagi yang tertarik dengan t-shirt Headshoes, kita akan melakukan giveaway dan caranya cukup mudah. Anda tinggal screen capture potongan video di review kali ini dan jangan lupa tag headshoes.id. Jangan lupa itu postingannya di story ataupun di feed kalian bebas saja. Jadi yang beruntung akan mendapatkan t-shirt terbaru dari Headshoes. Oke, berbicara Zion, memang dia belum bermain lagi saat ini dan bisa dipastikan dia akan absen hingga akhir musim. Apalagi kalau misalnya New Orleans Pelicans tidak jadi masuk ke playoff. Tapi dia sudah beberapa kali latihan dan di sesi latihan tersebut sudah banyak yang menangkap bahwa dia menggunakan sepatu terbarunya. Kita lihat bocorannya dari banyak banget media luar yang udah bahas. Dan tampilannya memang terkesan retro sekali. Kita lihat bahwa memang Zion Williamson itu suka dengan anime dan juga Gundam. Dan sepatunya masih menggunakan corak-corak psychedelic seperti ini, warna-warni. Dan bisa kita lihat banyak sekali menggunakan bahan kulit sintetis yang membuat kami melihat sepatu ini kayaknya lebih berat dari seri sebelumnya. Kemudian ada penerapan strap di bagian depan, mungkin agar lebih aman ketika dia bermanuver. Tapi di bawahnya ini ada tulisan Zoom Air, jadi kayaknya di bawahnya ini tepat akan ada unit Zoom Air berukuran besar sehingga memudahkan Zion saat ingin melompat. Tapi secara keseluruhan, kalau secara pribadi saya lebih suka model Zion 1 karena tidak terlalu banyak gimmick dan juga desainnya simple. Kemudian itu juga performanya sudah cukup bagus, apalagi traksinya saya bilang kualitasnya itu Zion 1 lebih oke. Apalagi kita lihat base outsole sepatu ini kok kayaknya yang Zion 2 ini kelihatan lebih kaku kayak Jordan 12 misalnya. Dan tentunya itu adalah sepatu yang akan menyulitkan Anda untuk yang suka lari-larian di lapangan karena tentu selain bobotnya berat, sepatunya juga transisinya kurang oke dan terasa lebih flat nih di bagian belakangnya. Tapi ini sepatu yang cukup menarik, apalagi buat Anda yang misalnya pebasket 2000-an atau 90-an, tentu melihat sepatu ini kayak perpaduan dari N1 ataupun misalnya dada punyanya Chris Webber. Nah, seperti ini jadinya. Nah, gimana pendapat kalian? Kalian juga bisa langsung diskusi aja di kolom komentar. Mungkin juga ada harapan kalian tentang Zion 2 ini. Nah, boleh tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, lanjut, kita ada bocoran lainnya dan dipakai main sama Zion. Dan ini memang terlihat bahwa outsole-nya itu ataupun midsole-nya itu tebal sekali. Jadi walaupun ada kerutan-kerutan di sini kayaknya porsinya ini cukup banyak. Jadi kayaknya buat Anda yang butuh sepatu impact protection-nya bagus, Zion 2 nih kayaknya bisa jadi pilihan. Tapi buat yang suka dengan nempel lapangan, misalnya butuh court feel bagus, kayak misalnya Anda seorang playmaker, misalnya membutuhkan court feel, kayaknya bukan sepatu ini yang cocok untuk Anda. Karena selain midsole-nya tebal, sepatu ini juga potongannya tinggi tuh, lihat di atas mata kaki. Dan tentunya ini buat yang nggak biasa pakai sepatu-sepatu kayak gitu, ini akan menyulitkan buat lari-larian. Nah, kemudian yang saya lihat lagi, selain ada kulit sintetis, di depan ada strap, ini juga ada mesh sedikit kelihatan di sini, dan ini ada lidahnya mirip sama Zion 1 yang menggunakan tekstil yang cukup bagus, agak lebar juga, benar-benar seperti sepatu retro ya. Jadi kalau sepatu zaman sekarang kan biasanya menggunakan knit ataupun menggunakan tekstil yang tipis, jadi lebih cepat break in-nya. Tapi kalau tampilannya kayak gini, kayaknya ini sepatu memang dikhususkan untuk orang-orang yang bobotnya besar. Jadi kayaknya menggunakan Zion 2 ini buat Anda yang size-nya kecil, Anda kayaknya harus coba dulu di toko supaya sudah tahu nyaman atau enggak buat kaki Anda. Oke, jadi itu aja pembahasan untuk Zion 2 dan kabarnya sepatu ini akan dirilis pada bulan Juni nanti. Jadi walaupun misalnya Zion nggak main, tapi sepatunya sudah rilis duluan. Dan sayangnya ke Indonesia saya juga belum tahu sampai kapan karena bisa dibilang kemarin aja mundurnya cukup lama, hampir setengah tahun, karena Zion yang satu sebenarnya udah lama rilis,
namun di Indonesia baru awal tahun kemarin. Oke, seperti biasa untuk Zayan 2 kami akan memberikan informasi 3 hal penting kenapa kalian harus beli dan 3 hal yang tidak penting kenapa kalian nggak mesti beli Zayan 2. Yang pertama, hal penting yang perlu Anda pikirkan adalah sepatu ini punya cushion yang memang sudah dewa. Artinya kalau Zayan 1 aja sudah bagus, diharapkan Zayan 2 ini memiliki cushion yang bagus juga dan impact protection-nya bagus. Jadi buat semua pemain yang membutuhkan impact protection bagus, mungkin kaki Anda sudah cedera, kayaknya Zayan 2 ini bisa jadi solusi. Apalagi kalau di Indonesia kita udah lihat harganya nggak sampai 2 jutaan, jadi artinya sepatu yang cukup terjangkau untuk sepatu dengan cushion terbaik. Oke, yang kedua kita akan bahas adalah buat Anda yang suka sepatu berdesain retro, mungkin Anda pengguna Air Jordan 13, 12, 14, 11, atau 10, mungkin juga Anda sudah mengoleksi N1 sejak dulu, makanya membeli Zayan 2 ini kayaknya jangan sampai ketinggalan karena sepatu ini desainnya retro banget dan juga ini tampilannya bisa dibilang walaupun retro dia tentu menghadirkan fitur modern saat ini. Jadi nggak masalah nih kalau buat Anda yang suka dengan sepatu-sepatu retro, membeli sepatu ini tentu akan sangat menarik. Oke, yang ketiga adalah Jordan Zayan 1 itu adalah Jordan brand paling murah yang masuk pasar Indonesia. Jadi biasanya yang paling murah itu Why Not Zero, sepatunya Westbrook, namun pamornya agak turun nih sekarang. Banyak juga yang suka dengan Zayan karena bobotnya ringan, kemudian bouncy banget kayak pakai Jordan 36. Jadi kalau Anda punya budget di bawah 2 juta, misalnya 1,8, membeli Zayan ini adalah pilihan yang tepat. Karena sepatunya selain keren dan juga nyaman. Apalagi dia juga ramah buat pemilik kaki lebar. Jadi sebaiknya buat Anda yang belum pernah nyoba, coba dulu di toko. Jadi biar bisa tahu untuk Zayan 2 Anda bisa pilih size berapa. Oke, kenapa Anda nggak mesti beli sepatu ini? Karena di rentang harga 1,8 jutaan, terutama misalnya Anda adalah pemain kecil yang lebih suka sepatu yang ringan, potongannya pendek, nah ini nggak mesti Anda beli. Jadi banyak sekali pesaingnya di harga segitu, apalagi misalnya Anda bersabar sedikit, biasanya Jordan juga punya stok lama yang harganya sudah jauh di bawah retail. Jadi itulah kenapa Anda nggak mesti beli. Yang kedua, Anda kayaknya nggak mesti beli awal-awal karena ini benar-benar perubahan yang sangat signifikan dibanding Zayan 1. Jadi sebaiknya Anda mencoba dulu ataupun Anda menunggu review dari kami ataupun dari media luar. Misalnya Anda bisa melihat, wah Zayan 2 ini cocok atau tidak untuk Anda. Jadi Anda tidak perlu beli begitu awal keluar karena sepatu ini bisa dibilang benar-benar mengalami perubahan yang cukup signifikan ketimbang Zayan 1. Oke, kemudian yang ketiga, sepatu ini saya prediksi berat karena kenapa? Bahan atasnya banyak bahan kulit, tekstil, kemudian midsole-nya tebal sekali. Jadi buat Anda yang tidak suka sepatu berat, apalagi zaman sekarang, sepatu ringan-ringan, dan tentunya kalau menggunakan sepatu berat, kaki Anda jadi mudah pegal. Dan jika sudah membeli sepatu ini, Anda baru menyesal karena bobotnya berat, itu bukan pilihan yang tepat. Jadi sebaiknya Anda harus tahu dulu apakah sepatu ini berat ataupun ringan. Namun jika berat, itu bukan pilihan yang tepat buat Anda yang suka sepatu zaman sekarang. Oke, jadi demikianlah kenapa Anda mesti beli Zayan 2 dan kenapa Anda nggak mesti beli Zayan 2. Nah, selanjutnya kita akan kasih lihat bocoran dari Puma MB1, sepatunya LaMelo Ball yang karena kami baru mencobanya satu kali, kami belum bisa bikin performance reviewnya. Oke, tapi ini sepatu banyak banget yang suka, udah terkenal juga di luar bahwa ini sepatu yang bagus dan saya suka desain dari boxnya. Not from here, memang LaMelo Ball itu terinspirasi dari pesawat luar angkasa dan memang tampilannya itu banyak juga ada tatonya dia, kemudian ada gimmick-gimmick warna-warna anak zaman sekarang karena LaMelo Ball kan masih 20 tahunan kan. Jadi memang dia sangat nyentrik sekali. Oke, gue pengen kasih tahu apa aja yang ada di sepatu ini karena memang ini nggak rilis di Indonesia dan Anda harus pre-order cukup lama dan kami bisa sih ke headshoes.store langsung aja untuk pre-order dengan harga paling murah 3,5 juta rupiah. Nah, yang pertama, sepatu ini memiliki feel yang mirip dengan Nike Kyrie. Kemudian saya juga melihat di bagian traksinya ini identik dengan Kyrie 5. Jadi kalau bisa dilihat ini ada semacam kayak matanya yang pada saat Anda memiliki Kyrie 5 ataupun Anda lihat, nah ini mirip banget di bagian depan sini. Kemudian ini benar-benar saya coba tadi di lapangan indoor yang bersih, keset banget nih karetnya. Jadi kayaknya buat Anda yang suka sepatu traksinya bagus,
ini bisa diorder aja langsung. Dan saya juga suka ini kunciannya benar-benar yang saya bilang tadi mirip banget sama Nike Kyrie, karena memang agak di atas mata kaki, terus dia menjepit kakinya tuh enak, nyaman banget. Karena padding-paddingnya ini tebal, kemudian juga dia tali dan lidahnya ini kayak nggak bikin kaki sakit, karena ini juga lidahnya cukup tebal. Tapi Anda juga harus tahu kalau Puma itu size-nya berbeda dengan Nike, jadi ikuti saja sentimeter ataupun size US-nya. Karena jika Anda berpatokan dengan size Eropa, maka Anda harus memilih downsize untuk Puma ini. Seperti saya yang biasa menggunakan 42 di sepatu Nike ataupun 26,5 cm, di Puma 26,5 cm-nya adalah size 41. Tapi nggak masalah, ini udah size yang sangat sesuai dengan saya. Di bagian depan juga kaki saya lebih nyaman karena ini ada fuse yang tipis, terus ada semacam bahan ripstop di sini. Ini bikin bahannya ataupun lebih awet ketika Anda gunakan di lapangan yang kasar atau misalnya Anda menggunakannya di lapangan outdoor. Oke, kemudian di belakang-belakangnya sini ada jahitan yang menarik banget nih. Terus kita melihat ini identik dengan warnanya Charlotte Hornets. Memang itu klubnya LaMelo Ball. Kemudian yang lagi saya suka dari sepatu ini adalah insole-nya tebal, kemudian nyaman, dan juga dia menggunakan foam nitro. Udah nyoba diffusion nitro, dan emang busa yang disuntik dengan nitrogen tersebut empuk banget. Bisa dilihat sepatunya cukup empuk, tampilannya keren, dan kita nggak perlu kasih tahu kenapa Anda mesti beli, kenapa Anda tidak perlu beli sepatu ini, karena kita akan buat performance reviewnya sehingga Anda bisa langsung tahu apakah sepatu ini wajib dibeli ataupun tidak. Oke, jadi demikianlah first look kali ini. Kita memiliki bahan Zion 2 dan juga punya LaMelo Ball yang pertama. Oke, jika Anda suka video ini ataupun pengen berdiskusi, langsung aja yuk kita buka opini kalian juga nggak apa-apa, masukin aja di kolom komentar. Kita juga akan balas kalau misalnya kita tahu atau misalnya nggak tahu, kita sama-sama cari tahu. Oke, jangan lupa video ini di like, subscribe, serta disebar ke teman-teman kalian biar bisa mendapat informasi seputar sepatu baru. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!